Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berkahilah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Di sini kita akan mempelajari bentuk-bentuk pecahan, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Atau sebaliknya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Dan yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Kita memulai yang pertama, yaitu pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, atau pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalian tahu pecahan murni dan pecahan tidak murni itu apa? Nah, pecahan murni adalah jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau pecahan sejati. Contohnya 3/4, 5/8, 7/13, dan seterusnya. Kalian perhatikan ya. Tinta yang berwarna hitam dan tinta yang berwarna kuning, angka 3 itu lebih kecil dari angka 4. Maka dia disebut sebagai pecahan murni. Sedangkan pecahan tidak murni adalah jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya 12/5, 7/2, 8/3, dan seterusnya. Paham ya? Kita lanjutkan ke pecahan campuran. Perhatikan bentuk pecahan ini. 1/2/3. Pecahan 1/2/3 dinamakan pecahan campuran karena bilangan itu memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2/3, di mana 1 adalah bilangan bulat dan 2/3 bilangan pecahan. Bilangan pecahan campuran bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita lihat ya sama-sama, perhatikan dengan seksama. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ambil contoh 2 ya. Nah, kita sekarang mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. 1/2/3. Bagaimana cara menyelesaikannya? 1 dikali 3 ditambah 2/3. Nah, di sini kalian menemukan tanda atau simbol yang berbeda. Untuk menyelesaikannya, pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat di mana ada tanda kurungnya. Jika ada tanda kurungnya, itulah yang pertama kalian lakukan. Kalian selesaikan. Tapi ternyata di sini tidak ada tanda kurungnya. Kalian harus tahu rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah K/Bataku. Kalian pernah dengar K/Bataku? Ya, K itu sebagai kali, Ba itu bagi, Ta itu tambah, Ku itu kurang. Kali itu yang pertama K itu
dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ba itu bagi, kemudian tambah, dan yang terakhir adalah kurang. Di soal ini hanya ada dua simbol yang berbeda, yaitu kali dan tambah. Makanya yang kita lakukan adalah menyelesaikan yang tanda kali dulu. Untuk memudahkan, kalian memberi tanda kurung. 1 dikali 3 ditambah 2. Nah, sekarang 1 dikali 3 sama dengan berapa? Iya, 3. Kemudian ditambah 2 per 3. 3-nya tetap ya. Sama dengan 3 ditambah 2 berapa? Iya, 5 per 3. Kemudian sudah selesai. Maka 1/2 per 3 sama dengan 5 per 3. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian yang nomor 2, 4, 5 per 6. Menyelesaikannya sama seperti nomor 1, yaitu 4 dikali 6 ditambah 5 per 6. Nah, jangan lupa dikasih tanda kurung. 4 dikali 6 ditambah 5 per 6. 4 dikali 5 berapa? 24 ditambah 5 per 6. Nah, 24 ditambah 5 yaitu 29, pernya tetap 6. Jadi 29 per 6. Maka 45 per 6 sama dengan 29 per 6. Ingat, untuk menentukan simbol yang berbeda, kalian menjumpai simbol yang berbeda, diingat-ingat rumusnya ya. Yang kalian lakukan adalah untuk menyelesaikan, lihat simbolnya. Kali, bagi, tambah, dan kurang. Oke ya, paham sampai di sini ya? Kita lanjutkan. Pecahan 5 per 3, 29 per 6 adalah termasuk pecahan biasa. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa, yaitu A kali C ditambah B per C. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Pecahan biasa ke pecahan campuran, cara merubahnya ada syaratnya, yaitu pecahan biasa yang dapat dirubah menjadi pecahan campuran harus memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebut. Contoh, 16 per 5 sama dengan 16 dibagi 5. Kita selesaikan ya dengan cara menggunakan porogapet. Kalian pasti sudah familiar, sudah sering tahu tentang pembagian porogapet. Nah, ingat 16 dibagi 5, angka 16-nya di mana? Iya, di dalam kotaknya itu ya, di dalam sarangnya. Yang 5 di luarnya. Jadi 16 dibagi 5 sama dengan berapa? Cari bilangan yang terdekat dari angka 16. Jadi berapa? Iya, 16 dibagi 5 adalah 3. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Terus dikurang 6 dikurang 5 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 yang berada di depan tidak perlu ditulis ya. Kemudian 1 dibagi 5. Bisa tidak? Oh, tidak bisa. Maka cukup sampai di sini. Nah, angka 1 adalah sebagai sisa, 3 sebagai hasilnya, maka 16/5 sama dengan 3 1/5.
di mana 3 itu sebagai hasil pembagian, sedangkan 1 sebagai sisa pembagian, dan 5 itu adalah pembagi. Paham ya? Kita cari contoh lain. 100/7 sama dengan 100 dibagi 7 dengan menggunakan porogapet, yaitu 100 dibagi 7. Ingat, 100-nya ada di dalam, 7-nya di luar. Nah, 1 dibagi 7 gak bisa ya, maka kita ambil angka berikutnya, angka 0 itu. 10 dibagi 7 sama dengan berapa? Cuma ada 1 ya, 10 dibagi 7, maka kita tulis 1 di atas. Kemudian 1 dibagi 7 sama 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, terus kita kurangi. 0 dikurangi 7 nggak bisa, kita ambil angka 1 di depannya, yaitu 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Itu angka 7-nya di bawah angka 0 ya, karena tadi kita membagikan dengan angka 10. Makanya angka 7 itu ditaruh di bawah angka 0. Kemudian 3 dibagi 7 sama dengan berapa? Tidak bisa. Maka kita ambil angka selanjutnya, yaitu menjadi 30. Angka 0-nya itu diturunkan. Maka kita bisa membaginya. 30 dibagi 7 sama dengan berapa? Iya, yang mendekati ya, yaitu angka 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. Kemudian dikurangi lagi. 0 dikurangi 8 nggak bisa, minta yang ke depannya menjadi 10. 10 dikurangi 8 yaitu 2. Nah, itu angka 2 karena tadi diminta ya, jadi 2 sama 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sampai di sini selesai ya, karena sudah tidak bisa lagi dibagi angka 2-nya. Angka 2 itu tidak bisa lagi dibagi 7, maka sampai di sini selesai. Jadi 100/7 sama dengan 14 2/7, di mana 14 itu hasilnya, angka 2 itu sisanya, dan angka 7 sebagai pembagi. Baik, sampai di sini paham ya? Untuk menambah pemahaman, kalian harus sering banyak-banyak berlatih, terutama porogapet ini. Kadang-kadang suka kebalik, caranya meletakkan angka mana yang di dalam, mana yang di luar. Untuk menambah latihan, kalian kerjakan ya soal yang ibu buat. Pertama adalah ubahlah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Kemudian yang kedua, ubahlah pecahan campuran ke pecahan biasa. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Selamat berlatih. Jangan pernah bosan untuk berlatih matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.